kita masuk ke break plan ya untuk bahasan kedua. Dari Mbak Yunita sendiri ya, untuk break plan atau perencanaan persalinan itu seperti apa? Dan pentingnya seperti apa juga ya? Iya, terima kasih Bidan Evita. Jadi break plan atau perencanaan persalinan itu kalau menurut saya itu sebuah pedoman. Jadi yang menuntun baik kita sebagai pasien maupun nanti siapa yang menolong persalinan kita nanti itu sebagai acuan nanti kita itu pengennya nanti persalinan seperti apa sih gitu. Jadi itu isinya itu berupa keinginan-keinginan atau harapan dari pasien itu dari sejak awal persalinan, kemudian dari fase-fase pembukaan, kemudian waktu bayi lahir sampai pasien lahir dan seterusnya, itu kita inginnya itu seperti apa sih gitu. Dan berplan atau perencanaan persalinan ini sendiri bisa untuk menjembatani atau mengkomunikasikan antara keinginan pasien terhadap provider atau penolong persalinan kita nanti gitu. Jadi dan berplan ini juga bisa sangat bermanfaat untuk membantu, terutama saya sendiri karena sudah mengalami. Jadi berplan ini sangat membantu saya untuk bisa menemukan penolong persalinan yang menurut saya klik gitu, yang cocok gitu, sesuai dengan tujuan saya atau harapan-harapan saya saat persalinan nanti, seperti itu. Nah, untuk bentuknya berplan ini seperti apa, ini banyak sekali contoh-contoh di internet, bisa kita googling di Google gitu, banyak sekali contoh di situ seperti apa. Nah, nanti kita bisa contoh di situ. Kemudian untuk formatnya sendiri juga banyak sekali, jadi tidak ada satu bentuk yang apa ya istilahnya yang saklek harus seperti itu gitu. Kalau saya kemarin membuat berplan itu ya yang memudahkan saja untuk membacanya gitu, dari sisi saya sendiri sebagai pasien dan juga sebagai penolong persalinan sendiri gitu. Jadi ada juga yang berplan itu berbentuk seperti narasi, saya menginginkan persalinan saya seperti ini, bla 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 seperti itu. Tapi menurut saya itu mungkin butuh waktu yang lama, mungkin nanti penolong persalinan kita belum tentu memiliki waktu untuk membaca secara keseluruhan gitu. Jadi saya buat yang sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, yang bisa mudah untuk membacanya gitu. Nah, jadi berplan ini sangat bermanfaat, saya sangat merasakan manfaatnya. Jadi persalinan yang nyaman dan menyenangkan itu bisa terwujud seperti itu. Kemudian menurut Dokter Oni sendiri sebagai penolong, berplan itu gimana? Membantu sekali nggak ya? Oke, terima kasih Bu Bidan Nita. Ini kebetulan kita sangat senang ada klien seperti Bu Bidan Nita, karena Bidan Nita ini memberikan paradigma baru persalinan bagi sisi provider maupun sisi pasien. Jadi kita di sini membagikan pengalaman yang mungkin membantu ibu-ibu sekalian, khususnya di Sragen, umumnya ya di Indonesia. Jadi berplan ini pertama kali Bu Bidan Nita menyodorkan ke saya sebagai provider Opsgyn. Itu simple, tidak memakan waktu lama untuk saya memahaminya, karena itu sebenarnya adalah hal-hal yang biasa kita lakukan. Cuman dari Bu Bidan Nita ingin mendapatkan nanti persalinan saya seperti ini ya dok, jadi supaya nanti saya tidak ada mungkin yang isu-isu yang penting seperti episiotomi ya, mungkin tanpa alasan yang jelas, kemudian mungkin terlalu cepat memotong tali pusar bayi, kemudian inisiasi menyusui dini. Jadi beberapa hal-hal yang kira-kira menjadi isu-isu yang hangat, dan mungkin itu sebenarnya bisa menambah kenyamanan dan kepercayaan seorang pasien atau seorang klien dalam memilih providernya atau siapa yang nanti akan menolong persalinannya, baik itu dokter maupun mungkin bidan juga bisa misalnya dari seorang pasien atau klien meminta
untuk bidannya nanti memberikan pelayanan seperti yang digambarkan di birth plan-nya. Jadi tidak hanya harus di rumah sakit birth plan itu, bisa birth plan itu kita berikan di bidan praktek mandiri ataupun di vaskes tingkat 1. Jadi tidak harus di rumah sakit. Jadi sepertinya persalinan itu mau dimanapun sebenarnya kan prinsipnya persalinannya adalah hal yang fisiologis, artinya fisiologis itu hal yang sebenarnya alamiah. Jadi sebenarnya semua ibu itu kepinginnya kalau misalnya tidak ada fakta-fakta atau data yang mendukung memang keadaan kegawatan pada ibu dan janin, kita inginnya semua terjadi persalinan secara betul-betul spontan, alami, dan tidak menimbulkan trauma. Dan ini menurut kami sebagai provider, saya sebagai dokter itu jadi seperti ada alur-alurnya berpikir. Jadi saat saya melakukan pekerjaan menolong persalinan, dari pasien ini ada permintaan khusus seperti request khusus untuk supaya mendukung persalinannya itu nyaman. Tiap-tiap orang mungkin bisa punya birth plan yang berbeda-beda mungkin Bu Intan. Ada yang tidak, dan saya ikhlas ya dok di episiotomi, ada yang jangan di episiotomi, tapi kita mungkin sebagai provider pasti melakukan saat tindakan medis intinya untuk menyelamatkan ibu dan janin saat persalinan. Tapi jika ada birth plan ini akan menambah tanda-tanda seperti kita harus bagaimana supaya membuat klien supaya nyaman. Jadi pun nanti misalnya ada hal-hal yang di luar birth plan, kita ada istilahnya seperti izin ya Bu Bidanita ya untuk minta izin Bu, ini adik mungkin kita temukan keadaan gawat janin misalnya, kita harus mempercepat persalinannya. Jadi kita harus melakukan hal-hal yang mungkin tidak ada di rencana persalinan atau birth plan. Nah, hal seperti ini mungkin bisa menjadi jembatan antara pasien atau klien dengan kami sebagai penolong persalinan. Jadi hal-hal yang kira-kira klien mau dan saya mau ada penengahnya. Jadi kalau nanti misalnya akhirnya ketemunya di titik tengah ini tidak sama-sama saling traumatis, baik sebagai sisi penolong mungkin juga kalau nanti terkungkung dengan birth plan pasien, jadi dia mungkin kebingungan kalau menolong juga. Tapi kalau dari sisi pasien jelas dia inginnya sesuai yang dia inginkan. Mungkin itu yang bisa kita bagikan bahwa mungkin bisa jadi tren yang bagus di ibu-ibu hamil kalau mau bersalin. Birth plan ini atau rencana persalinan itu bisa diberikan kepada providernya, siapapun, dokter maupun bidan yang akan menolong. Mungkin itu bidannya kita ya.